Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliani Basri S. Saya dari kelas Akuntansi D. Di sini saya akan memaparkan materi artikel saya yang berjudul Pancagatra dan Trigatra dalam Politik dan Geopolitik di Indonesia. Geopolitik Indonesia telah dibentuk sejak masa Kerajaan Indonesia yang mulai Sriwijaya dan Majapahit, membahas strategi Indonesia dalam mempertahankan kepentingannya. Indonesia dalam hal sosial, budaya, geografis, demografis, dan keamanan sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita negara. Mulai dari masyarakat pribumi dalam pembentukan negara maritim, geopolitik Sriwijaya yang merupakan penyebaran agama dan dicantumkannya jalinan sutra di Selat Malaka menuju daratan utama Asia Tenggara, lebih ke Indochina, juga Majapahit, dengan sebuah negara pertanian yang berhasil menyatukan kepulauan tersebut. Pada saat ini semua warga Indonesia dihadapkan pada berbagai jenis kendala. Keragaman rakyatnya, konfigurasi geografis, dan keadaan dinamika, dampak lingkungan strategis tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, berbagai persyarat harus dipenuhi untuk pencapaian cita-cita perjalanan. Kondisi seperti itu disebut geopolitik, yang secara singkat dirumuskan dalam bentuk kepasti Nusantara. Dengan demikian, peran dari konsepsi adalah dalam mengelola sumber daya alam yang dapat digunakan secara politik, sadar kewarganegaraan, pas negara dan bangsa. Konsep Nusantara dianggap mewakili dengan apa yang dinamakan national state seperti yang diucapkan Soekarno ketika ia hendak berpidato. Lahirnya Pancasila lewat penekanan, kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter. Ditambahkan pula untuk penegasan wilayah Indonesia, Insinyur Soekarno tahun 1945 menambahkan tentang peradaban nasional state yang dianggap memenuhi puncak kejayaan saat Interum Sriwijaya dan Imperum Majapahit. Di sini meluruskan bahwa konsep Nusantara itu bukan sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, melainkan konsep Nusantara sebagai negara maritim yang sebagai penghubung dari beberapa pulau itu, dan juga sebagai pengontrol, memanfaatkan laut sebagai syarat jalur perdagangan dan mencapai kesejahteraan. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atas kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya. Namun, kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan manusia yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Ketidaksamaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan, kepercayaan dalam hubungan dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya, dan dalam cara melihat serta memahami sesuatu. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri bangsa. Kata wawasan itu sendiri berasal dari wawas bahasa Jawa yang artinya melihat atau memandang dengan penambahan akhiran an. Kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara pandang. Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa
yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam ekstensi yang terhubung melalui interrelasi dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional termasuk lokal dan profesional, regional serta global. Yang berikutnya kita masuk ke politik. Sistem politik di Indonesia disusun berdasarkan nilai-nilai yang ada pada ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Politik adalah asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Dalam kehidupan politik terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Dalam sistem politik terdapat kegiatan politik. Adapun kegiatan politik negara Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama politik dalam negeri dan yang kedua politik luar negeri. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Secara umum, terdapat dua macam sistem politik. Yang pertama yakni sistem politik demokrasi, dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi setiap penduduknya. Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Sistem politik yang dianut oleh Indonesia ini mempunyai arti sebagai sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi di Indonesia memiliki beberapa sendi-sendi pokok, di antaranya kedaulatan rakyat, negara berdasarkan atas hukum, bentuk republik, pemerintahan berdasarkan konstitusi, pemerintahan yang bertanggung jawab, sistem perwakilan, dan sistem pemerintahan presidensial. Terus lanjut pengertian sistem politik dari para ahli. Yang pertama ada David Easton. Menurut ilmuwan politik Amerika ini, politik adalah keseluruhan interaksi yang menghasilkan pertukaran nilai yang diperlukan untuk suatu masyarakat. Yang kedua ada Gabriel Abraham Almond. Menurut ahli politik ini, komparatif sistem politik adalah sebuah usaha bersama untuk menata kehidupan bernegara. Sistem yang berpijak pada masyarakat merdeka yang mampu menjalankan fungsi adaptasi dan integrasi melalui penerapan ancaman yang memaksa dan bersifat legal. Yang ketiga ada dari Robert Dahl. Menurut profesor dari Universitas Yale ini, sistem politik adalah pola dari hubungan masyarakat yang melibatkan aturan-aturan kewenangan dan kekuasaan. Terus yang keempat ada Samuel P. Huntington. Menurutnya, Sitepot adalah suatu tam yang membentuk kelompok sal dan konon. Dan konon kelompok tersebut bisa bersifat formal maupun non-formal. Selanjutnya geopolitik. Geopolitik berasal dari kata ego. Geopolitik berasal dari ego bumi dan potek yang berartikan kekuatan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan aparat kebijaksanaan nasional untuk melaksanakan tujuan nasional. Beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pandangan ajar Friedrich Nietzsche. Pada abad ke-19, Friedrich Nietzsche merumuskan untuk pertama kalinya politik sebagai hasil penelitiannya
yang universal. Politik sebagai hasil penelitiannya yang universal. Itu yang pertama, ada pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan keahlian berikut. Melalui proses tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusup, dan mati. Yang kedua ada negara identik dengan suatu ruang yang ditempatkan oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Konsep ruang. Yang ketiga ada suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak terlepas dari hukum alam, bangsa yang unggul akan bertahan hidup terus dan langgeng. Keempat, sistem tinggi budaya suatu bangsa. Semakin besar kebutuhan sumber daya alam. B. Pandangan ajar dari Rudolf Kjellén. Kjellén menegaskan bahwa negara adalah suatu organisme yang dianggap sebagai dasar. A. Negara merupakan satuan geologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektual rakyat dan membutuhkan yang cukup tinggi untuk berkembang. B. Negara merupakan suatu sistem politik, pemerintahan yang meliputi geografis, ekonomi, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik atau politik pemerintah. C. Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luas. Selanjutnya ada pandangan ajar dari Karl Haushofer. Teori ini berkembang di Jerman pada saat berada di bawah kekuasaan Adolf Hitler dan di Jepang dalam ajaran Hakoichi yang dilandasi dengan semangat negarisme dan fasisme. A. Kekuasaan imperium dastan yang kompak akan dapat mengejar ke imperium maritim untuk menguasai penguasaan laut. B. Beberapa negara besar di dunia akan timbul, menguasai Eropa, Afrika, Asia Barat, Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. C. Geopodala oleh negara yang melibatkan soal-soal strategi perbatasan dan merupakan landasan bagi tindakan politik. Berikutnya ada pandangan ajaran dari Self Harcourt Mackinder. Teori geopolitik ini menganut konsep-konsep kekuatan pada mencetuskan wawasan benua, yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa yang menguasai daerah jarum, yaitu Eurasia atau Eropa dan Asia, ia akan dapat menguasai pulau dunia, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika, yang artinya dapat menguasai dunia uranidata. Selanjutnya ada pandangan ajaran Zoroaster dan Alberti Mahan. Dia mengungkapkan gagasan wawasan bahan, yaitu kekuatan di luar. Barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia sehingga akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya pandangan ajaran Michel Asaferki, Geologio Daud, dan John Frederick Charles Verne. Keempat hal ini berpendapat bahwa kekuatan dunia di udara justru yang paling menentukan, atau wawasan dirgantara kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya di kandang sendiri agar lawan tersebut tidak mampu lagi menyerang. Berikutnya ada pandangan ajaran Nicholas J. Pickman. Ajaran ini menghasilkan teori yang dinamakan teori daerah batas Milan, yaitu wawasan kombinasi yang menggabungkan kekuatan darat, laut, dan udara. Teori ini disesuaikan dengan kondisi negara. Berikutnya masuk ke wawasan Nusantara. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah, latar belakang pemikiran aspek kebudayaan, sosial budaya, dan aspek kesejahteraan, terbentuklah suatu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan Nusantara, dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini berkembang. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara berdasarkan kesempatan. Majelis Permusyawaratan Rakyat
tahun 1993 dan 1998 tentang GHBN. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. B. Pengertian wawasan Nusantara menurut ketetapan Profesor Dr. Wan Usman, Ketua Program S2 PKN Universitas Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Hal tersebut disampaikan pada waktu Logaria Wawasan Nusantara dan Pertahanan Nasional di Lemhanas pada bulan Januari tahun 2000. C. Pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja wawasan Nusantara yang diusul menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas pada tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya adalah saran implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Yang pertama adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu terwujudnya pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya, yang dibangun sebagai penjelmaan kekuatan rakyat. B. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan pertahanan yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batinia dan lahiran yang mengaku menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai penemuan hidup atau penuhnya Sang Pencipta. Yang terakhir, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hukum, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap dan negara pada setiap bangsa Indonesia. Ya, baiklah, kesimpulan dari materi saya tadi yang dapat diambil yaitu politik adalah haluan, asas atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam kehidupan. Politik terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang digunakan sebagai output Nusantara. Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kehenakan dalam setiap aspek. Ya, demikian materi yang saya jelaskan tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.